Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo, gua Audriel. Selamat datang di konten BBM. Bincang-bincang mahasiswa. Ini sudah episode keberapa ya? Kesekian lah ya. Soalnya kalau kalian lihat nih, ada episode di mana gua gondrong, episode setelahnya gua botak, episode setelahnya lagi gua gondrong lagi. Iya. Itu bukan pakai iklan kok, kita nggak ada iklannya. Iya, nggak ada iklan penumbuh rambut. Tapi karena kita tapping ya, jadi selang-seling gitu. Oke, kita langsung masuk ke obrolan kita hari ini, yaitu terkait dengan salah satu sumber Pokoknya mahasiswa ya. Pokoknya mahasiswa. Fondasi mahasiswa, yaitu sesuatu yang harus dipikirin juga ini. Iya benar, yaitu uang jajan. Uang jajan Ya kayak kalian di SMA gitu kan perlu juga uang jajan. Betul. bagi mungkin yang dikasih sama orang tuanya ya. Walaupun di kuliah juga itu kadang-kadang udah ada mahasiswa yang udah kerja terus jajannya pakai uang dari hasil kerjanya sendiri. Iya, tapi gitu. tetap aja sebutannya uang jajan. Ya, sebutannya uang jajan lah intinya gitu. Nggak bisa dipungkiri seluruh mahasiswa butuh uang jajan untuk hidup. Iya, betul sekali ya. Karena mahasiswa itu tidak dapat uang. Iya. Kita langsung ngobrolin tentang uang jajan yang tepat untuk kalian, untuk seorang mahasiswa nih. Bagi teman-teman yang bingung nih, uang jajannya harus berapa sih? Uang kuliah tuh cukupnya berapa sih? Iya, apakah 10 juta cukup? Ya cukup sekali kalau itu mah ya. Cukup. Iya, cukup sekali itu. 2,5-nya UMR Jakarta ya, pasti cukup lah. Oke, sebelumnya mahasiswa itu kuliah kalau uang jajan itu biasanya berbeda-beda ya. Ada yang harian, dikasihnya, ada yang mingguan. Ada yang bulanan, semesteran belum tahu ya. Semesteran nggak tahu. Tapi mungkin ada juga nih yang 8 semester tuh dirapel jadi satu di awal ya. Soalnya orang tuanya kesel dia. Iya, kesel. Ini kuliah kamu udah mahal nih, udah 8 bulan 8 semester enggak usah balik lagi. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Enggak tahu juga. Kalau per hari itu ada temen gue dikasihnya per hari gitu misalnya. Berapa puluh ribu, atau temen gue yang 100.000 per hari. 1.000 per hari. Iya, 100.000. Ada yang per minggu juga temen gue misalnya 500.000 per minggu gitu. Ada yang sebulan 2 juta atau lebih gitu, atau sejutaan gitu. Kalau lu juga ada kan teman-temannya kayak gitu ya? Ada yang langsung sebulan dia langsung ini, terus habis itu ada yang uang makan per bulan, terus habis itu tapi uang transport per minggu gitu-gitu, ada yang kayak dipisah ya, gitu pokoknya, juga. Berbeda-beda lah. Variatif sekali ya uang jajan ini. Tapi kita nggak tahu kalau di kuliah itu kebutuhannya berbeda-beda ya. Cukup berbeda-beda. Ada fungsinya untuk transportnya, ada yang untuk kebutuhan kuliahnya, pokok kuliahnya gitu, kayak membeli buku buat ngeprint, karena tidak bisa dipungkiri ya kalau kuliah itu pasti akan banyak ngeprint gitu. Kecuali kalian punya printer, betul, atau kalian punya toko print gitu, nggak tahu ya. Dan ada juga yang untuk makan gitu, additional dan lain-lain lah ya. Nah, kalau uang jajan lu berapa satu bulan? Kalau gua 1,7 juta, tapi itu dia cuma untuk makan sama belum termasuk transport sih, masih kasar. Lu jadi jajannya 1,7 juta. Itu cukup atau enggak itu? Ya, kalau dibilang cukup banget kalau sih. Kalau untuk makan mah cukup lah ya. Untuk makan doang sih cukup sebenarnya, tapi karena ada kebutuhan lain ya terpepet-pepet lah. Kalau untuk hedonisme kurang ya. Kalau gue sebulan itu uang jajannya 1,3 juta sebulan. 1,3? Iya. 1,3 juta, 1,3 miliar. Enggak, 1,3 juta sebulan. Dan itu bisa dibilang ya, kalau untuk makan, transport dan lain-lain bahkan masih nyisa sih. Masih nyisa. Kalau gue, tapi gue emang orang yang enggak yang tiap bulan itu beli emas batangan gitu, enggak. Ya jadinya cukup aja buat makan dan lain-lain. Itu kalau 1,7 itu pembagiannya untuk apa aja? Itu untuk makan sama kebutuhan kuliah, sama ini paling gua kebutuhan di kosan, karena gua kebetulan ngekos. Oh iya kebetulan kan gua ngekos. Jadi 1,7 itu disclaimer dulu bahwa itu untuk ngekos ya, karena lu makan ya setiap hari sendiri dong. Setiap hari lu sendiri, jadi karena lu ngekos, benar-benar makannya harus ngatur sendiri. Kalau gua cuma makan sekali doang sih biasanya di kampus sih. Dan biasanya kalau untuk makan di rumah kan, karena gue di rumah jadi makannya gratis ya. Dan uang jajan itu juga variatif ya. Tadi kayak seperti kita bilang, temen gue itu ada yang jajannya misalnya 2 juta di atas kita kan itu ya. Iya. Ada juga bahkan yang 500.000. Ada juga katanya rumor-rumornya temen gue jajannya 10 juta gitu. 10 juta sehari? Iya, enggak.
setengah hari. Jadi dia 10 juta sebulan buat apa ya? 10 juta buat nggak tahu dua setengah kalinya UMR Jakarta. Gokil loh, uang itu 10 juta. Ya, makanya. Bapaknya kerja apa ya? Ya jadi sangat variatif ya kalau uang jajan maksudnya itu kebutuhannya. Iya. Nah, uang jajan yang kalian butuhkan itu berapa sih? Ya? Kira-kira dan untuk apa aja? Betul. Nah, pertama-tama harus dipertimbangkan dulu bahwa kalian itu mahasiswa yang pulang pergi atau yang ngekos. Karena kita bahas dulu dari segi transport dulu ya. Kalian itu pertama budgeting dulu, kalian itu transport berapa gitu. Betul. Untuk pulang pergi ya kalau kalian PP ya. Misalnya kalau gue itu pulang pergi cukup murah ya karena gue naik kereta jadi cuman 6.000 gue pulang pergi. Wah. Dan paling bensin berapa sih? Bensin gue ke stasiun nggak nyampe 10.000, paling gue 5.000 sehari. Kayaknya ya. Motor gue soalnya cukup awet gitu. Motor gue kebetulan gue naik itu skuter elektrik. Kayaknya gue kalau di total gitu bensin cuman habis sama naik kereta gue cuman habis 15.000 lah sama parkir. Iya parkir juga termasuk transport lah ya. Ya gue cuman total 15.000 sih satu hari. Kalau lu berapa tuh untuk transportasi? Karena lu ngekos ya? Karena gue ngekos, transportasi gue kemarin gue jalan. Oh lu kebetulan jalan. Gue jalan. Iya tapi untuk transportasi pulang dari kosan ke rumahnya itu yang lumayan berat ya. Karena masih disuruh pulang sih kayak seminggu sekali 2 minggu sekali mah. Lu berapa itu? Itu sekali jalan ya kira-kira 60.000 ya sekitar segitu berarti lo ya. Per minggu ya. Per 2 minggu berarti. Per minggu per 2 minggu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan makan ya. Makan. Iya. Penting banget. Penting sekali untuk mahasiswa. Karena itu adalah fondasi awal untuk kita berangkat kuliah ya. Walaupun banyak mahasiswa yang lupa makan. Benar sekali. Lupa makan. Kalau makan lu berapa sih sebulan? Karena lu ngekos juga ya. Jadi mungkin kayaknya rada banyak di situ ya, rada mahal di situ ya. Kalau gua budgeting makan tuh sehari 50.000. 50.000 tuh pol gitu ya, 50.000. Iya. Itu berapa kali makan tuh? Tergantung. Berarti kalau beli KFC gitu satu paket yang 2 ayam 1 nasi, makan sekali doang ya? Sekali doang. Makan pagi kulit, siang daging, malam nasi. Yeah. Berapa loh? Biasanya makan apa aja gitu sehari 3 kali gitu 50.000 ya? Kadang sehari 3 kali. Kalau sehari 3 kali itu biasanya gue di atas 50.000 sih. Oh. Kayak kurang lebih makan di dekat kampus tuh 25.000 walaupun ada yang sekali makan lo 25.000 di dekat kampus. Kan termasuk minum dong. Mahal juga kampus lu ya? Iya. Sebenarnya ada juga yang murah tapi kebetulan makan gue tuh cukup banyak jadi jatuhnya 2 kali ya. Jatuhnya kayak 2 kali makan. Jadi gitu. Lu sehari budgeting biasanya berapa makan lu budgeting sebulan? 1,5 juta. 1,5 juta ya. Jadi sebenarnya uang jajan lu cuma 200 ya. 200. Kalau gue makan sehari itu di kampus ya paling 15.000. Paling hedon gue ya 25.000 sih. Tapi rata-rata 15.000 itu juga kan kalau kuliah itu nggak setiap hari ya. Jadi misalnya kuliah gue cuma seminggu 3 kali. Ya jadi 12 kali 15 itu paling 12 seminggu 3 kali, seminggu 12 kali kan berarti gue kali 15.000. Iya, 180 ribu doang gue uang makan. Jadi tadi uang transport sama uang makan juga sisanya masih bisa buat jajan gitu. masih lumayan berarti gue ya. Pantesan gue bilang gue bisa nabung tadi ya. Jadi lu kayak mahal dimakan ya? Mahal. Makannya cukup mahal gue di sana. Nah, selanjutnya kebutuhan mahasiswa itu dari uang jajan itu ya kebutuhan membeli alat gitu. Membeli alat. Kayak misalnya beli kertas binder untuk ngeprint gitu ya. Kalau ada juga untuk segitu ya? Iya, itu udah termasuk yang tadi. Kalau alat kuliah. Tapi kebetulan gue emang di jurusan gue jarang ya. Kita lebih seringnya di komputer di depan komputer. Di depan komputer. Jadi itu enggak terlalu memberatkan. Jadi enggak terlalu memberatkan kalau di bagian itunya. Sama sih gue juga kalau kuliah paling 5.000 doang sebulan gue keluar untuk ngeprint gitu. Kalau gue juga ada printer kan di rumah, walaupun sih dipakai ya printernya. Tapi ya sampai rusak karena sering sekali dipakai alias enggak ya. Jadi ya sebenarnya untuk kebutuhan printing itu yang mahal ketika gua melakukan ngumpulin tugas-tugas yang paper tebel gitu loh. Kalau ngeprintnya di Snappy gitu mahal kan ya. Dan revisi. Dan revisinya gitu ya biasanya lumayan mahal di situ. Tapi sebenarnya
kebutuhan kayak gitu nggak memberatkan sekali ya, kecuali kalian itu tipe-tipe mahasiswa yang alat tulisnya lengkap ya. Ada apa, stabilo, pulpen, jangka sorong gitu kan. Kalau kita kan pulpen teman ya. Tadi gue nyebut jangka sorong, emang ada bawa jangka sorong ya? Mungkin ada ya. Nah, ya intinya uang jajan kalian itu harus diperkirakan sesuai apa yang kalian butuhkan. Tapi secara garis besar itu uang jajan itu kalian perlukan ya untuk 3 hal tadi, untuk makan, transport, sama kebutuhan kuliah ya. Kalau untuk urusan hedonisme kayaknya itu udah di luar itu ya. Udah di luar kebutuhan pokok kampus ya. Betul. Kalau untuk biaya tinggal ngekos gitu kan biasanya itu udah ada angka fix ya, udah ada angka pastinya per bulan. Jadi kalian langsung bisa ngira-ngira ya. Udah beda perhitungan lagi udah beda perhitungan lagi ya. Iya. Mungkin teman gue yang jajannya 10 juta tadi tinggalnya di apartemen atau gitu ya. Gue juga kurang tahu juga. Atau tiap hari beli tanah kan nggak tahu. Iya, tiap hari beli tanah ya. Iya, nabung tanah kan nggak tahu. Nggak tahu juga kita ya. Jadi nggak bisa dibilang kalau buset uang jajan lo banyak banget. Ya siapa tahu emang kebutuhannya tinggi. Betul. Walaupun emang banyak sih. Kalau tiap hari makan all you can eat juga cukup. Iya, tiap hari makan all you can eat ya. Oke lah, mungkin segitu aja konten kita kali ini terkait tentang uang jajan yang tepat untuk kalian ya. Kita nggak bisa ngasih angka pasti kalian perlunya segini, tapi kita bisa ngasih gambaran bahwa tadi itu kalian perlu, kalau uang kuliah itu perlunya buat apa aja intinya. Iya, kuliah itu butuh apa aja. Iya, yang besar itu biasanya ya tergantung orangnya juga ya. Kalau orangnya puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, itu dikit ya. Betul. Puasa. Iya bener kan? Iya. Bisa. Oke lah segitu aja. Tar lu, mungkin yang mahal itu biasanya hedon-hedonnya. Iya ya. Tapi untuk itu naikin kelas. Iya, tapi itu kita nggak masukin ke sini. Betul. Karena itu nggak semua orang bisa dapet lah ya. Iya. Ya intinya begitu. Uang jajan itu tergantung kemampuan kalian dan apa yang kalian perlukan gitu. Jadi intinya uang jajan itu berapa? Jawabannya adalah tergantung. Bener sekali. Apakah harus harian, mingguan, bulanan? Ya tergantung juga. Ya terserah kalian. Intinya sama-sama aja ya kalau uang jajan bulanan, mingguan, harian ya. Oke, segitu aja konten kita kali ini tentang uang jajan yang tepat untuk kalian ya. Iya. Thank you yang udah nonton konten ini sampai habis. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau kritik, saran, komentar atau bertanya silahkan tulis di komentar section di bawah, dan subscribe channel Like Kepo Films untuk video-video selanjutnya. Gua Kepo, gua Udrikal. Thank you.